Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesediaan waktunya kita berkumpul pada siang hari ini. Insya Allah rencananya kami dari Pusmenjar akan melaksanakan uji coba soal asesmen non-akademik yang insya Allah akan dilaksanakan besok tanggal 20 sampai tanggal 23 sampai hari Jumat. Tapi nanti untuk pelaksanaan di sekolahnya itu hari Selasa dan hari Rabu. Nanti untuk teknis lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Irma pada saat paparan. Baik, mungkin sebelum dimulai, Bapak Ibu boleh dibantu mengaktifkan kamera terlebih dahulu untuk di screenshot. Main kamera. Pak, maaf Pak, Ngadinem, Bu Imna Muhi, dan Ibu Diah. Mohon dibantu mengaktifkan kameranya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah saya screenshot. Yang saya hormati Pak Agus Dwi Muhdiarto, Kasih SMA dari Dinas Provinsi Yogyakarta, dan juga Pak Ernawan Nur Hidayat. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Proktor dari SMA, MA, dan SMK di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu-satu, mungkin saya sebutkan sekolahnya saja ya. Ada SMA Negeri 3 Yogyakarta, SMA Negeri 8 Yogyakarta, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 9 Yogyakarta, SMA Negeri 10 Yogyakarta, SMA Santa Maria Yogyakarta. Kemudian ada SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, dan SMK 7 Yogyakarta. Kemudian ada juga Bapak Ibu dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Kemudian saya perkenalkan juga tim pengembang aplikasi ini untuk uji coba besok kita menggunakan aplikasi berbasis online yang mana ini disusun oleh Pak Hari Supriyanto dan Pak Dudik Andrianto. Kebetulan beliau juga hadir pada rapat siang hari ini. Kemudian sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya Cahyo dari Pusmenjar. Kemudian di sini kami ada Pak Giri, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah kenal. Pak Giri selaku koordinator asesmen non-akademik di Pusmenjar, kemudian ada Ibu Idwin Irma, ada Bu Irma Auliah, dan Ibu Farah. Mungkin sekian perkenalannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara utama, mungkin sebelumnya dari Pak Giri ada arahan yang ingin disampaikan. Pak Giri, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sehat dari Yogyakarta. Kita dari Pusmenjar memang bulan-bulan ini sedang melakukan uji coba soal kaitannya dengan non-akademik maupun akademik. Khusus yang asesmen non-akademik kita sudah berlangsung kemarin di Jawa Timur dan sekarang kita di DIY dan mungkin dalam awal bulan akan provinsi lain. Uji coba ini tidak untuk mengukur siswa, tidak mengukur sekolah, tapi dalam rangka untuk mencari karakteristik butir soal. Jadi mohon dari Bapak Ibu sekalian
memberikan sosialisasi kepada siswanya tidak untuk mengukur dia, tapi untuk mengukur valid tidaknya soal yang akan kita pakai. Tapi tentunya yang kita minta dari teman-teman siswa-siswanya juga serius mengerjakannya, karena ini soalnya tidak soal mikir banget, tapi hanya melihat apa pendapat dari masing-masing siswa. Saya berterima kasih lagi, berterima kasih pada Dinas Pendidikan Provinsi, di Pora, Pak Agus, Pak Hermawan, dan teman-teman yang lain, bahwa Bapak Ibu sekalian bersedia bekerjasama atau bersedia untuk memberi kesempatan kita melakukan uji coba di sekolahnya Bapak Ibu sekalian dengan kondisi COVID ini. Tentunya kita perlu perhatikan juga bahwa standar COVID atau prosedur COVID pun sudah kita pegang. Jadi ya dalam uji coba, di dalam setiap ruang kelas juga tidak banyak siswanya. Ya, kalau ruang komputernya isi 20 dan jaraknya tidak jauh, ya jaraknya berdekatan, ya kita isi aja dengan 10 siswa, dengan yang lain di ruang yang lain. Dan aplikasi yang dipakai mungkin nanti adalah yang offline, tetap pakai komputer, pakai jaringan, tapi mekanismenya offline, tidak online, beda dengan aplikasi di UNBK. Dan mungkin nanti UNBK juga akan ada uji coba soal juga, tapi mungkin di dalam waktu yang berbeda. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa menyediakan tempat dan bisa meluangkan waktu untuk dilakukan kita Pusmenja melakukan uji coba. Kami harapkan nanti pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan kita tetap sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Giri untuk arahannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki acara selanjutnya. Selanjutnya mungkin paparan tentang rencana uji coba kami untuk beberapa hari ke depan yang akan disampaikan oleh Ibu Edwin Irma. Baik, Ibu Irma, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah dapat bergabung dalam kegiatan ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Giri bahwa memang Pusmenjar melakukan uji coba asesmen akademik. Ini adalah pada tahapan yang kedua, gitu. Yang pertama kemarin sudah dilakukan di Mojokerto, dan sekarang alhamdulillah dengan bantuan Dinas Provinsi dari Yogyakarta kami bisa melakukan uji coba asesmen akademik di Yogyakarta. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih itu asesmen akademik itu yang kami kembangkan. Oke, jadi ini adalah salah satu alat tes yang kami kembangkan gitu. Jadi hampir setiap tahun gitu ya kami selalu mengembangkan alat tes. Dan pada saat ini kami mengembangkan satu tes yang akan mengukur kemampuan akademik siswa. Jadi kami akan melihat di sini bagaimana kemandirian, kemampuan berpikir kritis, kemudian kreatif, berakhlak mulia, bersikap terbuka terhadap perbedaan, dan menjadikan kemajemukan itu sebagai usaha untuk hidup bergotong royong. Jadi yang diuji cobakan di sini adalah soal-soal yang memang berkaitan dengan potensi non-akademik gitu ya. Jadi tidak diperlukan untuk bagaimana berpikir, misalnya seperti kemampuan-kemampuan yang dilakukan dengan kemampuan kognitif. Selanjutnya, Septian. Oke, selanjutnya. Hilang ya, Sep. Bentar Bapak dan Ibu, ini mungkin belum di. Oke. Jadi
Tujuan dari pelaksanaan uji coba ini adalah seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kami ingin mendapatkan bagaimana informasi karakteristik butir soal yang sedang dikembangkan. Salah satu syarat untuk pengembangan tes standar itu adalah memang mempunyai informasi bagaimana butir soal tersebut. Apakah soal-soal tersebut merupakan soal yang benar-benar dapat mengukur atau tidak dapat mengukur. Nah, dengan uji coba ini, maka kami berharap kami bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari butir soal. Sehingga walaupun ini sifatnya uji coba gitu ya, kami tetap berharap bahwa siswa yang mengerjakan dalam kondisi mereka serius sehingga kami bisa benar-benar mendapatkan informasi yang sesungguhnya berkaitan dengan butir soal tersebut. Jadi untuk sampel di sini adalah siswa SMA dan SMK di kelas 11 dan di 12. Rencananya memang awalnya kita akan melakukan di beberapa provinsi. Cuman karena COVID ini maka kami baru melakukan di 2 provinsi dengan Jogja ini, tentunya berharap di sekolah-sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, oke, jadi tahap 1 kemarin sudah dilakukan di Mojokerto, itu tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober. Nah, tahap 2 itu rencananya nanti di Yogyakarta itu akan dilakukan antara tanggal 20 sampai dengan 23. Kemudian tahap berikutnya itu di awal November, ini masih kondisional, tapi sudah oke di Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Kami masih menjajaki kondisi di sana gitu karena memang masih lihat terus bagaimana perkembangan. Uji coba di sekolah dilakukan itu selama 1 hari. Jadi untuk setiap sekolah uji cobanya dilakukan hanya 1 hari dan mungkin berkisar sekitar 2 jam untuk di sekolahnya. Kebetulan jadwal untuk di sekolah sudah diatur oleh Dinas Provinsi, Bapak dan Ibu mungkin juga sudah menerima jadwal gitu ya untuk pelaksanaan di DIY. Untuk tanggal 21 Oktober ada 6 sekolah, sedangkan tanggal 22 Oktober ada 4 sekolah. Nah, untuk jadwal yang kebagian pagi, maka akan mendapatkan di jadwal jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian untuk yang siang, itu ada di jam 11 sampai dengan jam 13. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk di DIY sendiri ada 10 SMA, SMK, jadi ada 6 SMA, 1 Madrasah Aliyah, dan 3 SMK. Kemudian sekolah tentunya yang ditunjuk itu kami berharap memiliki kriteria, awalnya memang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, melaksanakan protokol kesehatan, kemudian kami bisa dibantu oleh tenaga proktor yang ada di sekolah tersebut. Untuk jumlah siswa, itu sebanyak 40 siswa, jadi untuk kelas 11 itu 20, kemudian kelas 12 itu 20. Setiap peserta mengikuti 1 kali ujian, jadi dalam waktu 30 menit. Mungkin kalau besok bisa jadi agak lebih, sekitar 40-an menit, karena nanti akan ada 2 macam tes yang dikerjakan. Selanjutnya, ini adalah jadwal, mungkin Bapak dan Ibu sudah menerima jadwalnya, jadi di tanggal 21, itu ada di SMA 3, SMA 8, SMA 6, kemudian SMA 9, 4, dan SMA Santa Maria. Untuk di tanggal 22 itu ada SMA 10, SMK Muhammadiyah 3, SMK Negeri 7, dan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Jadi nanti kami yang berangkat dari Pusmenjar, Bapak dan Ibu ada berlima gitu ya, kami berlima berangkat. Tadi yang sudah diperkenalkan oleh Septian, bahwa memang kami berlima berangkat. Nanti mungkin di hari pertama kami akan ada 2 orang yang akan jalan ke SMA 3 dan SMA 8, kemudian mungkin 1 orang akan ke SMA 6 dan ke SMA 9, begitu nanti akan diatur. Kami akan mengatur siapa yang akan berangkat ke setiap sekolah. Selanjutnya, Sep. Jadi untuk pelaksanaan tes ini menggunakan komputer dengan menggunakan flash disk yang dibawa oleh petugas Pusmenjar, nanti akan dijelaskan oleh Pak Hari lebih detailnya bagaimana aplikasi yang akan digunakan dalam uji coba gitu ya. Jadi di dalam flash disk tersebut itu sudah ada Windows-nya, jadi kita tidak perlu lagi untuk memakai jaringan UNBK. Flash disk akan dipasang pada komputer server, kemudian token akan dibawa oleh petugas Pusmenjar. Uji coba akan dilakukan secara offline.
Nah, untuk ruang tes tentunya di lab komputer tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Giri bahwa ketika jumlah komputernya atau jarak antar siswanya itu terlalu dempet ya, terlalu mepet, maka sebaiknya untuk tetap menjaga protokol kesehatan kita menggunakan 50% dari jumlah komputer yang ada. Bahan tes, siswa akan mengerjakan besok itu dengan menggunakan secara komputerasinya itu hanya satu macam tes, kemudian untuk angket itu nanti siswa akan mengerjakannya lewat dengan melalui laman yang akan kami share berikutnya. Selanjutnya, Septian. Nah, untuk pelaksanaan uji coba ini memang Pusmenjar menyediakan sedikit dana untuk pelaksanaan uji coba di sekolah, kemudian juga menyediakan konsumsi untuk siswa. Jadi nanti mohon Bapak dan Ibu yang ada di sekolah untuk memberikan konsumsi untuk siswa gitu ya. Jadi dana konsumsi itu akan kami bawa anggarannya untuk setiap siswa itu 20.000. Nanti tolong diberikan konsumsi untuk siswanya. Kemudian nanti bentuk pertanggungjawaban itu semua kami bawa. Nanti kami hanya meminta untuk nota belanjanya saja dari rumah makan atau restoran. Begitu Bapak dan Ibu untuk penjelasan dari saya. Nanti mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Hari. Saya kembalikan dulu ke Septian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irma untuk paparannya. Mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini ada sesi tanya jawab, tapi ini kita akan paparan dulu oleh Pak Hari terkait spesifikasi device yang akan digunakan. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Baik, kepada Pak Hari kami persilahkan. Terima kasih, Mas Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, perkenalkan nama saya Hari Supriyanto. Saya kebetulan di sini mengembang software untuk asesmen non-akademik. Untuk kebutuhan perangkat di sini, perangkatnya itu standarnya yang dipakai UNBK. Minimal adalah komputer servernya, spesifikasinya, prosesor Intel i3, memori 4 GB, Ethernet, bisa booting memakai USB yang ada di server. Untuk klien, minimal prosesor Intel Celeron, memori 2 GB, ada Ethernet atau Wi-Fi, bisa browsing di Firefox atau Chrome. Untuk setting BIOS-nya, nanti ada USB yang dibawa oleh Bapak Ibu yang dari Pusmenjar. Kita akan mengaktifkan booting dari USB yang ada di server. Jadi set booting mode legacy-nya di UEFI, nanti kita ubah. Booting-nya priority-nya ada di USB yang sudah dibawa oleh petugas. Nah, nanti disimpan di USB-nya, di setting di BIOS di server. Contohnya seperti ini, nanti mungkin servernya beda-beda, mungkin Bapak Ibu yang proktor sudah familiar dengan ini. Setelah nanti di USB-nya terdeteksi di sini, nanti disimpan dan akan dijalankan memakai USB yang sudah ada sistemnya. Sistem dan software. Untuk selanjutnya, nanti untuk memulainya adalah memastikan LAN jaringan server itu sudah terhubung ke klien. Ada juga nanti yang terhubung ke internet ya. Jadi jaringan yang nyambung ke internet itu mungkin dilepas dulu karena kita pakai offline semua.
Jadi kita menancapkan flash disk ke satu port USB, kita nyalakan server. Setelah keluar login di Windows, server siap digunakan. Nah, catatannya adalah untuk di klien nanti kita akan di browsingnya akan kita tuliskan IP yang seperti ini. Jadi IP-nya standar untuk ujian. Mungkin seperti itu kira-kira Pak Septian dan Bapak-Bapak. Mungkin nanti ada selanjutnya akan tanya jawab, nanti kita akan jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari untuk paparannya terkait kelengkapan jaringan. Baik, Bapak Ibu, mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, sekarang sesi tanya jawab, Bapak Ibu dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Saya, Pak. Halo. Halo. Iya, ya, baik. Ini Pak Singgi atau Bu Retna dulu ini? Baik, coba Bu Retna dulu ya. Ya, baik. Nanti Terima setelah itu Pak kasih. Singgi. Baik. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Tadi disinggung tentang konsumsi, Pak. Ada bantuan untuk siswa dan juga untuk panitia. Kalau boleh tahu, Pak, adakah ketentuan besaran tiap peserta atau nominal yang dianggarkan di situ untuk per orangnya berapa? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retna. Mungkin Bu Irma bisa membantu jawab. Baik Bu, untuk besaran konsumsi siswa itu untuk 40 siswa masing-masing 20.000 Bu. Masing-masing 20.000. Wujudnya tidak ditentukan apa gitu ya Bu ya? Enggak. Ya. Hanya diatur oleh sekolah. Baik. Kemudian untuk panitia tadi, untuk proktor, untuk teknisi, begitu ada ketentuannya? Enggak sih, itu nanti kami akan menyiapkan dana, nanti akan kami serahkan ke sekolah, monggo silakan sekolah yang akan mengatur. Oh baik, ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Singgi, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan untuk kami. Ada 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama terkait kedatangan tim Pusmenjar karena membawa flash disk tadi ya Pak ya. Itu kira-kira pukul berapa sehingga nanti tentu kaitannya dengan kesiapan kami, timnya berapa. Kemudian yang kedua, kerahasiaan flash disk Pak. Ketika sudah ditancapkan tadi, adakah ketentuan supaya soal mungkin ya, saya kurang paham flash disk itu isinya apa. Apakah kami ada kesempatan untuk menjaga kerahasiaan itu Pak. Yang satu lagi Pak, tentang seragam. Kalau anak-anak masuk, apakah berseragam atau bisa dalam? Karena selama ini kami tidak memberlakukan seragam di masa COVID seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Singgi. Ini mungkin untuk pertanyaan Pak Singgi bisa dijawab oleh Pak Giri, Bu Irma, atau Pak Hari, dipersilakan. Saya yang jawab aja. Ya baik Pak Giri, silakan. Jadi flash disk itu dibawa dari pusat, begitu ditancapkan selesai dibawa pulang lagi. Untuk itulah kita perlu bahwa itu karena ini sifatnya adalah uji coba soal, jadi kerahasiaan soal itu perlu dijaga. Jadi mohon juga nanti tidak ada yang foto, merekam, mencatat, dan sebagainya. Jadi kita percayalah kita semuanya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Jadi setelah ujian selesai, flash disk kita ambil lagi. Jadi kan tidak ada data yang ada di server maupun di kliennya sekolah. Jadi setelah itu sekolah bisa menggunakan seperti biasa. Itu kemudian apalagi tadi ya, lupa saya. Kedatangannya Pak, pukul pinten Pak? Oh iya, nanti setelah kita sampai di sana besok kita koordinasi lagi Pak. Ini kan yang mengkoordinasikan nanti kan dari Dinas Provinsi.
Nanti Pak Agus sama Pak Anu gimana ngaturnya? Apakah jadwal yang kemarin sudah disediakan itu sudah firm atau masih berubah lagi? Tapi intinya kan sebenarnya tesnya itu kan kira-kira kan 1 jam. Enggak sampai 1 jam lah. Jadi kita di sekolah itu sebenarnya enggak lama. Tapi sing suwe itu kadang-kadang kan teko disuguhi ngombe kopi, ngenteni adem lah itu suwe ya dia. Iya, Nanti Pak. kita pindah lagi ke sekolah. Nah, itu kira-kira enggak lama lah kita di sekolah. Karena COVID kan kita juga enggak mau ketemu orang berlama-lama. Jadi ingatan Pak, biar nanti kira-kira tadi sudah dipaparkan jamnya, kira-kira jam segitu, cuma nanti realisasinya pasti kita infokan lagi lebih lanjut. Ya. Apakah benar jam 8, apakah saya kira jam 8, apakah setelah selesai jam 8 mungkin setengah 10 atau jam 10, kita pindah itu bisa antar sekolah itu bisa setengah jam atau seberapa jam, saya kan rapati hafal itu. Yeah. Seragam Pak, seragamnya. Monggo silakan sekolahnya itu kan aturan yang berlaku di sekolah. Ya, jadi apakah bebas saja? Ya. Asal orang kaos lah pokoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Singgih dan Pak Giri. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Sama ya. Ini khusus Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekedar sharing ya untuk uji coba yang kemarin di Jatim beberapa permasalahan ya. Mungkin salah satunya ini kemarin itu kesulitan flash disk-nya agak lama untuk bisa menyambung di booting ya. Flash disk-nya itu ketika dicolok itu agak lama untuk bisa booting ke komputer server di sekolah. Kemudian selain itu beberapa masalah lain seperti misalnya Windows-nya sudah bisa booting, tapi bermasalah menyambung ke klien. Mungkin ini untuk antisipasi saja ya. Mungkin Pak Hari bisa bantu Pak, kemarin permasalahannya seperti apa, kemudian kemarin itu solusinya seperti apa? mungkin saya sedikit bantu Pak Cahyo. Oh iya, baik Pak Dudi, boleh dibantu Pak Dudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelaksanaan kemarin, kebanyakan yang tidak bisa connect di klien itu jaringannya ada 2 LAN card. Biasanya kan untuk NVK kan ada 2 LAN card. Nah itu dua-duanya nyambung. Jadi sedangkan aplikasi flash disk itu adalah mendeteksi LAN card terakhir. Jadi sebisa mungkin waktu server mau di start, jaringan untuk internet dilepas dulu. Nah, kalau misalnya belum nyambung lagi, itu coba kabel yang untuk lokal ditancapkan di internet. Mungkin waktu program jalan, yang dideteksi terakhir adalah LAN card untuk yang internet. Jadi setting IP-nya itu yang disetting yang LAN card internet. Jadi yang lokal kosong. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak bisa, tinggal dipindah aja LAN kabelnya untuk lokal dicolokkan ke yang internet. Kalau belum bisa, mungkin coba di-booting ulang. Nah, terus yang kedua, tidak bisa booting, itu karena BIOS-nya itu belum disetting. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa minta bantuan proktor sebelum pusmenjer datang, bisa disetting mulai dari sekarang, dilihat priority USB-nya tolong di setting ke first priority bootingnya. Karena servernya itu, BIOS-nya itu berbeda-beda, jadi mungkin nanti
di server Bapak Ibu tidak sama dengan tampilan yang tadi. Mungkin yang bisa dibantu sama proktor-proktor, dicek BIOS-nya. Tolong diaktifkan booting dari USB-nya, kemudian first priority-nya ditaruh di USB. Mungkin itu Pak Cahyo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dudi untuk penjelasannya. Tambah Kurang lagi, lebih demikian Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Giri. tambah lagi itu yang penguasa ruangannya itu jangan perlu ada. Jadi yang tahu jaringannya di ruangan tadi itu ya. Jadi kemarin ada yang nggak nyambung karena ternyata bukan penguasa ruangan yang ada di situ. Jadi penguasa ruangannya datang, tinggal tapi nanti anunya itu udah langsung jalan. Jadi kalau ya dokternya atau teknisinya itu yang tahu jaringan di lapangan itu ada di tempat. Itu ada tambahan. Tambahan Mas Cahyo. Terima kasih Pak Giri. Iya baik Pak Nawan, dipersilakan. Ada sebenarnya SMK Muhammadiyah 3 itu yang mau tanya kaitannya sama jumlah peserta. Apakah memungkinkan jika jumlah peserta lebih dari 40? Itu aja. Boleh. Oh, boleh. Tapi ngomong dulu. Tapi konsumsinya dihitung. Ya Pak. Jadi dananya nggak salah itu dananya konsumsi kan 1 juta kalau nggak salah. Ya bukti sesing sakit hitung piro. Ya. Oke, untuk username-nya berarti terpenuhi ya Pak ya? Lebih dari 40 bisa aja username-nya. Iya, tapi ngomong dulu. Jangan sampai pada saat di sana tambah 10 ya enak loh. Kan kita harus setting dulu. Oke, jadi berarti Mas Anam sudah copy ya? Iya baik, terima kasih Pak Nawan dan Bapak Ibu dari SMK Muhammadiyah. Baik, selanjutnya mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Oh ya, baik Pak Singgih, dipersilakan Pak. Mohon maaf ini tadi ada yang tertinggal terkait dengan kegiatan ini. Apakah sekolah atau madrasah berkewajiban untuk melaporkan ke Pusmenjar dalam bentuk laporan? Kemudian yang kedua, tata tertib kegiatan AKM, kemudian berita acara, apakah sudah disediakan dari Pusmenjar atau kami menyediakan sendiri? Matur nuwun, Pak. Baik, terima kasih Pak Singgih. Mungkin Bu Irma atau Pak Giri. Ya, nanti berita acara dengan kita siapkan, Pak. Berita acara dan mungkin berita acara itu kan sebagai laporan bahwa itu sudah dilaksanakan dengan jumlah peserta sekian gitu. Itu sudah berupa laporannya. Jadi berita acara kita siapkan formatnya nanti Bapak mengisi. Ya. Berita acara dan daftar hadir. Jadi Bapak tinggal ngeprint nih. Nanti kan kita kasih filenya untuk di-print. Ya, terima kasih Pak. Yeah. Sehari sebelumnya kelihatannya ada itu ya Pak, apa namanya? Survei, anak-anak mengisi itu Pak. Kita rencanakan tapi belum apakah jadi tidak kita belum karena survei yang webnya belum siap. Oh nih. Jadi saya revisi tadi juga Pak, tesnya nanti bukan 2 kali ya, tapi dalam satu tes itu akan terjadi 2 kali. Satu anak dia selesai log out, login lagi untuk mengerjakan yang tes kedua. Tapi topiknya sama. Ini non akademik berarti bukan AKM yang UNBK. Ya. Jadi beda Pak ya, bukan soalnya yang mikir mumet itu, tapi ini kan cuma hanya ditanya pendapatnya siswa. Iya Pak, terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya apabila ada yang masih ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu, ini masih ada waktu. Septian, ya, baik, saya hanya ingin memastikan aja apakah jadwal yang sudah di-share tadi itu sudah fix seperti itu ya Pak Nawan atau Pak Agus? Pak Agus di absen sekalian Pak Agus. Pak Nawan, jadwal lagi cocok ora tuh? Ya, sudah cocok Pak itu Pak. Boleh cocok.
Cocok, Pak. Sesuai dengan kondisi rute gitu, bagus itu Pak, dari SMA 3, SMA 8, 6 itu kan cuma satu komplek gitu. Paling agak jauh sedikit Manfaat Bantul ini ya, memang agak, tapi tetap terjangkau. Siap Pak. Mungkin 11 itu mulai ya, saya kira untuk jam 8 itu kalau lancar ya paling setengah 10 serampung. Nggih. Setengah jam. Bocahnya pinter-pinter kok Pak. Pun pinter-pinter. Iki ora perkara pinter iki, kalau AKM perkara pinter. Kalau ini enggak perkara pinter. Kalau soalnya AKM perkara pinter, kalau ini karena pendapat. Nanti kalau ngerjainnya 5 menit malah diragukan ini ngawur. Iya Pak, sudah cocok Pak Giri. Ya gitu ya, Bapak Ibu sudah melihat baca itu tuh saat lagi tadi. Bapak sekolah itu udah ngeliat itu ya, Pak. Besar lagi Pak, ya. Mungkin dibacain aja kali ya Pak, untuk yang jam 8 pagi itu besok ada di SMA 3 Jogja, kemudian SMA 6 Jogja, dan 4 Bantul untuk di tanggal 1 Oktober. Iya. Dan untuk yang di jam 11 itu SMA 8, SMA 9, dan SMA Santa Maria. Iya. Nah, seperti itu. Nah, untuk hari berikutnya di tanggal 22 untuk jadwal sekolah yang jam 8 SMA 10 dan SMK 7. Kemudian yang jam 11 SMK Muhammadiyah 3 Jogja dan SMK Muhammadiyah 1 Jogja. Iya. Seperti itu, Pak. Yang jadwal pagi nyiapin kopi, kalau yang jadwal siang nyiapin makan siang. Siap. SMK Muhammadiyah 3 itu berarti sate Pak itu Pak. Sate kelata. Iya. Siap Mas Anam? Khusus yang tadi diposting oleh Pak Giri untuk kepastian peserta, mohon nanti SMA Santa Maria segera bisa memberikan informasi J. Untuk SMA Santa Maria yang tadi belum fix untuk pesertanya, mohon nanti segera untuk bisa di-fix-kan untuk pesertanya. Ini kaitannya juga ini, untuk nyiapkan flash disk-nya ada berapa? Yeah. Kalau semuanya 2 ruang berarti kan bawa 2 flash disk. Kalau 3 ruang berarti kan kita bawa 3 flash disk. Kalau 4 ruang berarti 4 flash disk. Kaitannya ruang itu dengan flash disk. Ya, informasi sementara yang di SMK Muhammadiyah 1 menggunakan 3 ruang Pak, biar social distancing-nya terpenuhi. Jadi monggo nanti yang ini yang di grup ini saya tunggu sampai mungkin jam 5 ini nanti supaya putus mana ruangannya supaya kita besok menyiapkannya bisa flash disk. Karena ini flash disk jadi kan beda kalau dengan yang online ya, kalau online kan begitu Pak. Kalau ini flash disk kan harus disiapkan datanya di flash disk itu. Baik, Bapak Ibu, bagi yang masih ada pertanyaan atau mau disampaikan, monggo Bapak Ibu masih ada waktu. Kemudian nanti ada biodata nanti dalam bentuk Excel, ya. Jadi mungkin di-share aja di grup itu Pak saya. Jadi mohon dapat diisi dan bisa segera dikirimkan ke kita untuk kita setting berikutnya. Ya, baik Pak Giri. Jadi nanti Bapak Ibu untuk biodata kami sudah siapkan formatnya dalam bentuk Excel. Nanti akan kami share di grup Bapak Ibu.
Jadi nanti bisa diisi sebagaimana tadi arahan dari Pak Giri. Berarti untuk angket masih menunggu informasi dari kami ya Pak Giri, karena memang webnya itu belum siap ya. Gitu ya Pak Giri? Ya. Takutnya muridnya udah nunggu gitu. Enggak, sudah selesai. Ada dua kali tes sudah selesai. Kan nggak sampai 1 jam itu. Kalau pengalaman kemarin kita kan yang tes 1 kan 15-an menit, 20 menit, nanti yang tes berikutnya sekitar itu. Jadi hanya ya nggak sampai 1 jam. Kelas 2 dan kelas 3, nanti kalau ternyata banyak yang kelas 3-nya atau banyak yang kelas 2-nya ya nggak apa-apa. Bapak, sebelum pelaksanaan, adakah sosialisasi tentang AKM non-akademik ini dalam bentuk misalnya tata tertib atau apa yang harus dilakukan siswa, karena ini baru buat anak-anak. Terima kasih. Jadi ya tata tertib nanti kita sampaikan pada waktu saat pelaksanaan. Tata tertibnya standar lah, nanti kita sampaikan pada saat dibacakan, disampaikan pada sebelum pelaksanaannya di ruang kelasnya. Ya. Jadi mohon juga nanti kalau itu ruangannya lebih dari 1, juga Bapak Ibu juga perlu ada tenaga yang akan menyampaikan tata tertib itu kepada siswa. Jadi kita kan kalau di dalam sekolah itu ada 3 ruang dan kemudian yang orang pusmenja 1 orang, berarti perlu ada tenaga 2 orang. 2 orang tambahan lagi untuk yang menyampaikan tata tertibnya. Kalau flash disknya dicolok, dipindah colok, udah selesai bisa. Harusnya karena Jogja itu udah canggih-canggih proktornya, ya nyolok itu paling ya begitu hitungan detik ya udah nyala. Kecuali ngantuk proktornya. Ya pengalaman kemarin kita akan kalau nggak ada masalah langsung nyambung, tapi kalau ada kemarin yang tadi yang settingnya belum dirubah dan tidak tahu dia ngerubah settingnya, ya bingung. Kita sendiri juga nggak tahu yang settingnya naruhnya di mana gitu. Jadi, makanya yang menguasai lab itu perlu ada. Nonton malih, Pak. Masih ada waktu 10 menit. Silakan Bapak Ibu bila masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ya, mungkin sedikit Pak Tayo. Jadi kepada Bapak dan Ibu Proktor ataupun teknisi di sekolah, mohon kalau ini hasil ini segera sampaikan kepada pimpinan Bapak dan Ibu, kepala sekolah atau kepala madrasah, sehingga nanti kita bisa jangan sampai ada miskomunikasi antara sekolah dengan teman-teman proktor atau teknisi. Surat sudah kami sampaikan secara resmi juga, tetapi ada kalanya memang ada yang belum bisa memahami, tetapi saya yakin Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Madrasah bisa memberikan support, memberikan dorongan motivasi kepada Bapak Ibu dan teknisi, sehingga pelaksanaan kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun ini hanya uji coba, tetapi betul-betul ini bisa dilaksanakan dengan seserius mungkin, karena ini merupakan barometer untuk nanti ke depan kita melaksanakan AKM yang sesungguhnya. Selanjutnya mohon nanti betul-betul ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
awali dengan niat untuk ibadah, sehingga apa yang kita kerjakan ini mendapatkan manfaat, memberikan manfaat kepada kita semua, kepada anak didik kita, dan juga kepada bangsa dan negara ini. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, kami terima kasih kepada Pak Sundar yang telah memberikan kepercayaan untuk kesekian kalinya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY untuk melaksanakan sebagai pilot project ini. Terima kasih juga kepada MAN 4 Bantul yang telah ikut berpartisipasi. Mohon sampaikan kepada Kanwil Kemenak bahwa panjenengan kita ikutkan untuk ini sebagai memberikan gambaran untuk madrasah aliyah di daerah istimewa Yogyakarta. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Ini sebelum Pak, jadi kita kan merencanakannya kan hari Rabu dan Kamis. Jadi dan yang penting kan protokol COVID. Jika nanti terjadi sesuatu bahwa itu tidak memungkinkan dilaksanakan, ya tidak apa-apa, Pak. Jadi nanti dibatalkan untuk di sekolah tertentu karena mungkin orang tuanya nggak mau atau tiba-tiba yang kita tidak kita harapkan, tiba-tiba ada yang bermasalah sehingga ya terpaksanya dibatalkan, ya tidak ada masalah untuk beberapa sekolah. Jadi itu yang utamanya kan sehat dulu. Dan protokol COVID harus ditepati. Dan kita tidak tahu kan perkembangan besok atau besoknya lagi. Gitu. Tiba-tiba ada kebijakan semua orang Jakarta nggak boleh ke Jogja, ya wis itu mabur. ada di provinsi tertentu yang memang nggak boleh orang Jakarta datang. Harus swab, makanya kita nggak bisa. Jadi semua penumpang pesawat harus bukan bawa rapid, tapi hasil swab. Itu saja yang itu pesan saya. Jadi Pak Cahyo kalau sudah nggak ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Giri dan terima kasih Bapak Ibu semua. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, kita akhiri rapat pada hari ini. Mudah-mudahan uji coba asesmen non-akademik di Yogyakarta yang akan berlangsung insya Allah besok selama 4 hari ke depan bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu dimohon bantuannya untuk mengaktifkan kamera karena kita akan screenshot lagi. Baik, mohon standby Bapak Ibu, saya foto. Mohon maaf ini atas nama Pak Abdul Rahman, SMA 8, Pak Andre, dan Pak Ngadinem. Oh, maaf, kamera saya trouble ini. Oh iya, tidak apa-apa, ya. tidak apa. Iya, baik Pak. Pak Abdul Rahman, kemudian ini SMA 8, Ibu Sri, dan Pak Andre. Kameranya belum dinyalakan. Kamera saya juga trouble nih, Mas. Oh iya, baik. Nggak apa, Pak Abdul. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sekian dulu rapat pada hari ini. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan.
Sampai berjumpa di Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Jika ingin meninggalkan meeting sudah